Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat bisa menghirup udara di bulan Sya'ban. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita di bulan ini dan memperjumpakan kita dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa dalam keadaan sehat lahir batin, berjumpa dalam keadaan berkecukupan rizki, InsyaAllah bersama orang-orang yang kita sayangi. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lalu kami diskusi dengan Ustadz Kushairi, ya. Kalau kajian kita lebih terasa seperti sirah nabawiyah, ya, padahal kajian ini sebetulnya berbeda dengan sirah nabawiyah. Kalau sirah lebih menceritakan tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Kalau kitab ini menguraikan tentang kekhususan yang Allah berikan hanya untuk Nabi. Cuma memang di awal-awal kitab seperti buku sirah. Maka dari itu saya izin untuk lompat langsung ke beberapa inti yang ada di dalam kitab ini. Yang intinya, jamaah sekalian, jadi dalam Islam itu ada beberapa aturan yang Allah hanya berlakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berlaku kepada umatnya. Atau kalaupun berlaku, beda hukum, beda statusnya. Maksudnya gimana, Ustaz? Jadi ada beberapa ibadah yang Allah wajibkan ke Nabi Muhammad, tapi bagi umatnya nggak wajib. Khusus untuk Nabi wajib, tapi bagi umatnya nggak wajib. Berarti apa Ustaz kalau nggak wajib? Ya bisa sunnah saja. Atau sebaliknya, ada beberapa aturan hukum bagi Nabi Muhammad haram, nggak boleh Nabi Muhammad lakukan, tapi bagi umatnya boleh atau minimal makruh. Ada beberapa dalam Islam ini bagi Nabi Muhammad bukan wajib, bukan haram, tapi boleh, tapi bagi umatnya haram dan sebagainya. Nah, ini penting untuk dipelajari dan disampaikan agar jangan sampai, kan kalau kita ini biasanya dalam pikiran kita segala yang dari Nabi kita contoh. Oh, tidak juga. Ada beberapa hal yang dari Nabi Muhammad tidak untuk dicontoh karena itu menjadi kekhususan beliau. Nikah lebih dari 4 bagi Nabi Muhammad hukumnya apa, Pak? Boleh. Umatnya haram. Jangan nanti dengan alasan aku mencontoh Nabi, nikah 9 orang seperti yang di Jawa Timur beberapa tahun lalu. Nikah 9 orang alasannya ini sunnah Nabi. Nah, ini karena dia tidak mengerti bahwasanya dalam syariat kita ini ada beberapa hal yang dikhususkan untuk Nabi, ya,
tidak berlaku dan umatnya tidak dianjurkan untuk mencontoh. Dan jangan dipikirkan dalam bayangan kita yang dikhususkan untuk Nabi itu yang enak-enak, beda. Ada yang berat-berat, ya, ada yang seperti hari ini yang akan kita jelaskan. Nabi wajib untuk melakukan beberapa hal, umatnya nggak wajib. Oh, ini kan berat ini. Ya. Ada yang diharamkan kepada Nabi, tapi untuk kita nggak haram. Makan sedekah itu, Pak. Memakan sedekah itu bagi kita boleh nggak, Bapak Ibu, makan sedekah? Boleh. Nanti ada makanan sarapan pagi ini sedekah ini, boleh kita makan, boleh. Nabi nggak boleh. Haram bagi seorang Nabi makan sedekah. Nah, ini inti dari kitab ini salah satunya adalah memberikan penjelasan bahwasanya ada beberapa aturan dalam Islam yang dikhususkan Allah hanya untuk Nabi dan tidak berlaku seperti halnya untuk Nabi kepada umatnya. Sekali lagi ini penting, jadi Bapak Ibu nanti kalau baca kitab atau kebetulan baca hadis, ada perintah dari Nabi, ada hadis Nabi, itu tidak serta-merta Bapak langsung lakukan dengan alasan ingin mencontoh Nabi, melainkan di cross check dulu apakah ini menjadi kekhususan Nabi atau tidak. Nah, inilah pentingnya kita belajar agama dari ya orang yang belajar serius tentang agama, sehingga dia tahu oh ini ya termasuk yang dikhususkan Allah kepada Nabi, oh ini termasuk yang tidak dikhususkan. Walaupun kalau kaidah umumnya, Pak, kaidah umumnya apa yang dari Nabi, nah ini penting juga di garis bawahi, apa yang dari Nabi Muhammad memang untuk dicontoh. Itu prinsip umumnya begitu. Nabi itu melakukan sesuatu apapun itu memang pada dasarnya untuk dicontoh, kecuali ada yang mengkhususkan. Maka jika nanti kita baca hadis, kemudian ada satu sunnah Nabi, kemudian kita amalkan, tahu-tahu ada yang mengatakan, jangan diamalin, itu khusus untuk Nabi. Nah, orang yang mengatakan itu khusus untuk Nabi harus membuktikan dalil khusus. Mana itu khusus untuk Nabi? Kalau tidak ada keterangan yang mengkhususkan itu untuk Nabi, maka itu berlaku untuk kita juga. Nah, itu kaidahnya begitu, Pak, cara memahami hadis itu. Jadi kalau kita baca ada sunnah Nabi, entah Nabi misalnya pernah, Pak, dan ini dilakukan oleh sahabat. Nabi itu pernah puasa 3 hari 3 malam, tidak sahur, tidak buka. Diperhatikan sama sahabat, Nabi ini napa lah ndak buka, ndak melok sahur. Ya sudahlah, aku juga mah itu. Yang disebut dengan puasa wisol. Puasa 3 hari lebih, bahkan tidak makan, tidak minum. Apa yang dipahami Nabi? Selama itu dari Rasulullah memang untuk dicontoh. Akhirnya para sahabat ini puasa wisol, ketahuan sama Nabi. Begitu ketahuan ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, la tuwasilu, wahai sahabatku, janganlah kalian berpuasa wisol, puasa tidak makan tidak minum itu. Loh ya Rasulullah, ala tuwasilu, bukankah engkau sendiri yang melakukannya? Kami pengen nyontoh itu. Kata Rasulullah, lastu kahayatikum, oh beda, aku beda dengan kalian. Fa inna li rabbi yut'imuni wa yasqin, kalau saya memiliki Tuhan Allah yang selalu memberiku makan dan minum. Nah, ini apa yang bisa kita simpulkan dari hadis ini? Bahwasanya semua yang dicontohkan Nabi, yang dilakukan Nabi memang untuk dicontoh. Buktinya sahabat langsung mencontoh, sampai ada keterangan yang menyebutkan kalau hal itu memang khusus hanya untuk Nabi. Selama tidak ada keterangan, maka sekali lagi apa yang dilakukan Nabi, yang diucapkan Rasulullah, itu semua berlaku untuk umatnya. Nah, sekarang pada pagi hari ini kita akan menjelaskan beberapa yang Allah wajibkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi hal itu tidak wajib
bagi umatnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang dikhususkan Allah untuk Nabi itu tidak yang enak-enak saja, Pak. Ada yang berat juga. Ya, jangan dibayangkan Nabi enaknya jadi Nabi dikhusus ke mak ini nikah pacak lebih dari 4 macam-macam. Dah, itu sebagian, tapi sebagian yang lain berat bagi Rasulullah. Contoh, nah ini yang kita akan jelaskan. Salat tahajud, salat malam. Ini bagi Rasulullah wajib. Setiap malam Nabi harus salat malam. Kalau kita, wah berat nian Pak kalau suruh wajib tiap hari. Kadang ngantuk, kadang kecapean. Ya, apalagi yang baru tugas jadi di TPS ini. Aku jenguk sampai jam 3 masih ngitung-ngitung itu. Kalau dia wajib suruh sholat malam itu mak mano. Berdasarkan ayat Al-Quran yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengarnya, ya, atau bahkan hafal. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. وَمِنَ اللَّيْلِ, dan di sebagian malam. Fatahajjad, maka tahajudlah ya Muhammad, nafilatan laka, sebagai tambahan kewajiban khusus untukmu. Itu makna nafilatan laka, khusus untukmu. Jadi Nabi selain wajib sholat 5 waktu, itu ada tambahan kewajiban dari Allah, merupakan sholat malam. Sahabat karena ngelihat Nabi tiap malam sholat, dikira itu untuk dia juga. Akhirnya para sahabat pun melok sholat malam terus. Disebutkan di ujung surat Al-Muzammil, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillahi wa akharun, dan seterusnya. Jadi ketika Nabi sholat, para sahabat ini sebagian sahabat melok juga setiap malam. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, nanti kalian tidak sanggup kalau sholat tiap malam. Kaget kalau kalian sholat malam nanti ada yang sakit, tidak ada istirahatnya. Perintah akhirnya untuk beristirahat untuk sahabat, tetapi Nabi tetap wajib untuk melaksanakan sholat malam. Kira-kira jelas Pak Ibu ya? Insya, walaupun ngantuk-ngantuk tidak apa-apa. Ya. Yang berikutnya yang menjadi kewajiban atas Nabi tapi tidak wajib dilakukan umatnya, apa itu? Menunaikan hutang dari umatnya yang meninggal dalam keadaan sulit. Ikhtisasuhu sallallahu alaihi wasallam biwujubi qada'i daini man mata minal muslimina mu'siran. Wajib bagi Rasulullah membayarkan hutang umatnya yang meninggal dalam keadaan sulit. Ada umatnya meninggal punya hutang sampai meninggal tidak bayar-bayar karena kesulitan ekonomi, maka itu menjadi kewajiban Nabi Muhammad untuk membayarkannya. Bagaimana hadisnya Ustaz? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jabir ibni Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ana aula bi kulli muslimin min nafsih. Aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling berhak terhadap tanggungan orang muslim lebih bahkan daripada dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang muslim punya tanggungan hutang, ya,
Kata Rasulullah, saya yang lebih berhak membayarkannya. Man taraka malan faliwarasatih, barang siapa ada orang yang meninggal dan dia meninggalkan harta, ya silahkan dibagi untuk ahli warisnya. Tetapi kalau ada orang meninggal tidak punya harta, justru malah meninggalkan hutang dan keluarga, fa ilayya wa alayya, maka serahkan itu kepada saya dan tanggungkan itu kepada saya. Maksudnya mak mano itu Ustaz? Rasulullah membayarkan hutang umatnya itu gimana? Kita baca hadis berikutnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bir-rajulil mutawaffa alaihi ad-dain fayas'al hal taraka lidainihi min qada' fa in haddatha aw hudditha annahu taraka wafa'an sallallahu alaihi wa illa qala lil muslimin sallu ala sahibikum. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh jamaah begitu, membawa jenazah untuk disolatkan atau disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi bertanya, yang membawa itu tunjuk tahu, ya Rasulullah, ini orang meninggal punya utang. Mak mano, apakah engkau berkenan untuk mensolatinya? Nabi bertanya, hal taraka lidainihi min qada'in, apakah dia punya sesuatu yang bisa untuk dibayar hutangnya? Tidak punya ya Rasulullah. Lalu kenapa dia tidak membayar? Ya itu tadi ya Rasulullah, mereka sebetulnya orangnya rajin, orangnya mau membayar, tapi kondisinya yang tidak memungkinkan sampai meninggal akhirnya punya hutang. Ya, kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, kalau orang ini punya hutang dan memang tidak mau bayar hutang, malas, menunda-nunda, kata Rasulullah, saya tidak menyolatinya. Silahkan kalian saja yang mensolati. Sallu ala sahibikum. Tetapi jika orang ini adalah orang yang sebetulnya mau membayar, hanya tidak punya kemampuan sampai dia meninggal, maka saya yang akan mensolatinya. Dan saya yang akan menanggung, ana aula bil mu'minina min anfusihim. Faman tuwfiya minal mu'minin, barang siapa yang meninggal dari kaum muslimin dan meninggalkan hutang, maka itu menjadi tanggungan atas saya, kata Rasulullah. Dan jika dia meninggal dan meninggalkan harta, maka itu untuk ahli warisnya. Wah, ini berat sekali nak bayari hutang. Jadi dulu Pak betul-betul niat, kalau ada umat meninggal dan memang dia punya hutang, dilaporkan ke Rasulullah, Rasulullah yang membayarkan hutangnya, Pak. Dan itu menjadi kewajiban bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib enggak membayarkan hutang tetangga kita yang kesulitan? Enggak wajib. Kena bantu laju boleh, sunnah, tapi tidak menjadi kewajiban. Bahkan ahli warisnya pun tak wajib kalau tidak punya kemampuan. Tapi Nabi membayarkannya. Dalam keterangan yang lain ya disebutkan, ada dalam satu keterangan bahwasanya yang dimaksud juga adalah membayarkan nanti di akhirat kalau dituntut ada umatnya enggak, ya nanti Rasulullah yang menolongnya di akhirat, memberikan bantuan kepada umatnya yang meninggal punya tanggungan hutang dan tidak sanggup membayar. Nah sekarang kalau Rasulullah sudah meninggal gimana Ustaz? Nabi kan sudah meninggal. Kalau ada umat Nabi Muhammad yang punya beban hutang, dia berusaha untuk membayarnya sampai meninggal nggak bisa dibayar, bagaimana Ustaz? Apakah wajib untuk dibayarkan? Ya, sebagian ulama berpendapat ini menjadi tanggungan pemimpin negara. Makanya dalam zakat ada pengalokasian wal gharimin, orang yang terlilit hutang itu bisa dibayarkan dari uang zakat, ya, dari uang zakat. Baik, jamaah sekalian, itu yang kedua. Jadi yang pertama Nabi wajib sholat tahajud, yang kedua Nabi wajib ya membayarkan hutang umatnya. Yang berikutnya Nabi wajib memberikan ya pilihan pada istri-istrinya, apa yang mereka mau, apakah ingin berlanjut sama Nabi meski hidupnya susah,
Ya meski harus bersabar, ya gimana Nabi itu bukan miskin tidak kata duit cak kita ini, bukan, duitnya banyak Pak. Bayangkan setiap rampasan perang Nabi itu dapat 1/5-nya, dan itu bermiliar-miliar. Cuma Nabi begitu sampai itu uang, dia sedekahkan, dia bagikan, dia dan sebagainya, sehingga istrinya itu hanya mendapatkan secukupnya saja. Bahkan beberapa kali Nabi Muhammad SAW tidak ada makanan yang harus dimakan di pagi hari, akhirnya beliau puasa. Nah di sini Nabi Muhammad SAW wajib memberikan pilihan itu kepada istrinya, kemudian wajib mempertahankan istri yang terpilih, yang terbaik, dan diharamkan untuk dicerai. Ya, insya Allah semua istri Nabi adalah pilihan, walaupun Nabi pernah dalam sejarah mentalak istrinya yang bernama Hafsah, walaupun dirujuk kembali. Ya, Hafsah itu siapa Pak? Putrinya Umar. Nah ini ada kisah lucu ya Pak ya. Jadi suatu hari dakhala Abu Bakar wa Umar ala Nabi. Suatu hari Abu Bakar dan Umar mengunjungi Nabi di rumah. Kita tahu Abu Bakar ini selain sahabat juga mertua, karena putrinya Aisyah itu putrinya Abu Bakar, dinikahi oleh Rasulullah. Umar bin Khattab itu selain sahabatnya juga mertua. Ya, jadi Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar dan Umar itu mertuanya Nabi. Utsman yang menantu, Ali pun menantu. Ya. Kalau Abu Bakar dan Umar mertua. Kalau Sayyidina Utsman menantu bahkan dari 2 putrinya. Kalau Sayyidina Ali menantu juga, selain sepupuan menantu karena nikah dengan Fatimah. Ya. Abu Bakar mertua karena putrinya Aisyah dinikahi oleh Rasulullah. Umar mertua karena putrinya Hafsah dinikahi oleh Rasul. Jadi suatu hari Nabi itu lagi di rumah, tahu-tahu Abu Bakar dan Umar ini yang merupakan sahabat dan mertuanya masuk. Ada sesuatu yang agak aneh. Kenapa Nabi lagi duduk, sekeliling Nabi istrinya galau, Nabi nggak ngomong apa-apa Pak, diem aja Nabi itu. Kenapa kata Abu Bakar dan Umar, Nabi kok diem, istrinya dikelilingi semua. Kata Umar, ya sudahlah, aku nak menghibur Nabi, kalau dia lagi ada masalah apa, aku nak menghiburnya. Kata Umar, la ukallimanna nabi la'allahu yadhak. Aku akan ngajak ngobrol Nabi, kalau beliau nanti bisa tersenyum, karena diem baik Nabi itu. Faqala Umar, Sayyidina Umar ini mau menghibur. Kata Umar, ya Rasulullah, ra'aita ibna Zaidin, ya Rasulullah, apakah engkau tahu istriku? Tahu istriku. Memang kan, Nabi diam ini Pak. Kata Umar, itu istri saya ya Rasulullah. Kalau dia minta tadi sempat minta saya nafkah, mau tak pukul lehernya. Minta nafkah mulu gitu kurang lebih. Nabi tertawa itu Pak. Kenapa Nabi tertawa? Kata Rasulullah, ketika beliau tersenyum dengar cerita Umar tuh baru dimintain istrinya nafkah. Kata Umar, fujitu, ya, yani darabtu unuqah, kupukul istri ini bukan mukul dengan sampai matahin tulang Pak ya, ini pukulan bercanda. Ente itu minta nafkah terus. Nabi tersenyum dengar cerita Umar yang baru dimintain 1 istri gitu ya, langsung mukul. Rasulullah langsung berkata, Umar, tahu nggak mereka ini kumpul sekelas ini ngapain? Ini lagi pada minta nafkah semua ini. Minta nafkah semua, rupanya mengelilingi Nabi diam itu karena Nabi lagi nggak ada duit nak ngenjuk nafkah. Kalau Rasulullah seperti Umar tadi, kira-kira apa yang bakal dilakukan Pak? Mukuli galau. Itu yang membuat Nabi tertawa. Faqama Abu Bakar, akhirnya itulah yang membuat Rasulullah sampai nggak ngomong apa-apa. Langsung Abu Bakar yang marah sama anaknya sendiri, yaitu ya kurang lebih ya kalau bahasa kitonya, kau ini bikin Nabi sampai terdiam itu.
Apa yang kamu minta dari Nabi itu? Nuntut apa? Kurang lebih begitu. Mertuanya yang langsung turun tangan. Umar juga gitu. Jadi maksud Nabi ini, kenapa Nabi tersenyum? Alhamdulillah ada juga yang bakal bela aku datang ini. Langsung bapaknya dewek. Ya. Akhirnya Umar datang, Abu Bakar mendatangi kedua putrinya masing-masing. Tas'alanin Nabi ma laisa indah. Putriku, kamu meminta-minta kepada Nabi apa yang beliau tidak miliki. Itu teguran. Ya, alhamdulillah kata Rasulullah, paca ada yang menunjuk pengertian kepada istrinya. Wa anzalallahu ta'ala al-khiyar. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi untuk tawaran pilihan kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ingin pisah dari saya? Ya silahkan. Atau ingin bertahan hidup dengan saya dengan kondisi yang semacam ini. Jadi istri Nabi itu tidak enak, dalam tanda kutip, materinya nggak bisa berlebih, apa yang ku dapat ku sedekahkan dan lain sebagainya. Akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pilihan itu, dan sudah barang tentu semuanya memilih untuk tetap bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Jadi ada 3 hal yang sudah kita pelajari yang diwajibkan Allah kepada Nabi Muhammad. Yang pertama salat tahajud, sedangkan bagi umatnya tidak wajib, hanya sunnah. Kemudian bagi Rasulullah SAW wajib menunaikan hutang umatnya, bagi kita tidak wajib, hanya sunnah. Ya. Kemudian untuk istri, ya, Rasulullah wajib memberikan pilihan. Kalau kita nggak wajib, ya, memilihkan apa kamu masih mau bertahan sama aku atau tidak. Yang ada adalah wajib memenuhi nafkah semampu kita dan sebagainya. Baik jamaah sekalian, itu kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Caknya jam kita ini kelebihan nih 6.10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami ingin tahu gara-gara apa dia menceraikan Hafsah dan kemudian rujuk kembali. Nah, Sayyidah Hafsah, pertama hikmah dari kejadian tersebut adalah Nabi mencontohkan rujuk. Ya, mencontohkan rujuk, bagaimana cara merujuk wanita yang sudah ditalak. Ya, bahwasanya cukup dengan, dan ini perlu penting untuk dipahami dalam kehidupan kita bermasyarakat. Talak itu, ya saya jelaskan secara fikihnya dulu. Talak itu ada 3 macam. Yang pertama disebut dengan talak raj'i. Talak di mana suami berhak merujuk meski istrinya tidak mau, karena itu hak dia. Talak berapa itu Ustaz? Talak 1 dan talak 2. Talak 1 dan talak 2 yang masih dalam iddahnya itu disebut talak raj'i. Ada laki-laki mentalak istrinya, na'udzubillah, kan ada masa iddah sampai 3 kali suci. Selama masa iddah ini seorang suami berhak merujuk istrinya. Orang tua istrinya misalnya macam-macam, nggak bisa, itu hak suami. Dek, aku nak rujuk sama kamu, tapi bapakku nggak setuju, nggak boleh. Dosa justru orang tua yang melarang itu, kecuali ada indikasi suaminya membahayakan. Nah itu bisa dilaporkan, digugat saja, sehingga bukan memisahkannya, tidak jalur talak namanya, bisa jalur gugatan yang dalam syariat disebut khulu'. Jadi istri yang minta dicerai itu kalau sudah main tangan misalnya, jejak misalnya, ya. Tapi kalau cuma talak ributan, ya namanya rumah tangga, itu talak 1 boleh untuk dirujuk. Talak 2 sama, misalnya sudah dirujuk, terjadi lagi talak, suami boleh merujuknya selama masih dalam iddah.
Ustadz baru sekali talak misalnya, baru sekali talak, tapi sampai iddahnya selesai nggak dirujuk-rujuk. Lah 3 kali suci istri nggak juga dirujuk. Setelah sudah habis masa iddahnya baru kepikiran suami, wih balikan baiklah. Boleh nggak iddahnya sudah selesai, baru talak 1 atau talak 2 dan ingin kembali? Jawabannya boleh, tetapi dengan akad dan mahar baru. Akadnya baru, maharnya baru, dan persetujuan istri. Kalau istrinya tidak galak ya sudah, pisah niat namanya. Nah, itu yang itu disebut dengan talak bainunah sughra. Jadi talak raj'i kalau tidak dirujuk sampai iddahnya selesai, berubah status talaknya menjadi talak bain sughra. Nah, jenis talak yang ketiga ya adalah talak yang ketiga. Talak 1 rujuk, talak 2 rujuk, tidak dirujuk-rujuk, talak bain sughra. Jika talak lagi sampai yang ketiga, nah ini talak yang ketiga, disebut talak bainunat kubra. Apa itu Ustaz? Talak yang membuat suami tidak bisa lagi rujuk dengan istrinya kecuali sang istri menikah dengan laki-laki lain, kemudian sampai berhubungan badan, baru dicerai lagi sama suami barunya, baru boleh rujuk sama suami lamunya kalau mau rujuk. Nah, itu jika sudah terjadi 3 talak. Ini penting Pak untuk disampaikan. Kenapa banyak yang terjadi di masyarakat baru talak 1 sudah pisah seumur hidup. Baru 1 kali cerai udah nggak rujuk lagi ya, padahal masih ada kesempatan. Baik. Nah, Nabi Muhammad SAW mencontohkan itu kepada Sayyidah Hafsah. Ya. Apa sebabnya Ustaz Rasulullah SAW mentalak Hafsah? Ya. Ada beberapa versi yang pernah kami baca ya. Walaupun yang paling kuat yang mana saya belum bisa pastikan. Ada yang Nabi itu ya namanya rumah tangga, pernah ada sikap dari Hafsah yang tidak terima masalah pembagian jatah. Jadi saya belum lebih baik saya tunda saja jawaban ini Pak ya, untuk saya ragu. Karena ada 2 kemungkinan, bisa jadi Nabi SAW pernah makan minum madu, kemudian pulang-pulang diomong mulutnya bau. Gitu. Padahal itu sebetulnya bukan karena itu. Akhirnya Nabi itu sampai nggak mau minum madu lagi waktu itu, Pak. Ya, karena ada persengkokolan antara biasa istri. Justru istri itu kalau nggak ada cemburu bahaya, berarti dia nggak cinta lagi sama kita. Ada kecemburuan lah ya. Tapi detailnya saya tidak berani sampaikan sekarang, agak lupa saya. Nanti insya Allah ya, kalau ada waktu saya jelaskan alasan sabab tolak. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tanya lagi Pak Ustaz. Iya. Oh iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa dikisahkan memang Rasulullah itu kan ada beberapa istrinya ya. Ya. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apakah masalah istri Rasulullah yang ada beberapa itu di zamannya sahabat diikuti gitu artinya. Saya nggak tahu seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu berapa istrinya gitu, dan itu apakah juga teladan istri yang banyak itu juga diikuti para sahabat-sahabat dekat Nabi itu. Jarang dikisahkan itu Pak ya, karena di zaman kita sekarang ini ya padahal poligami itu kan ada aturannya di dalam Al-Quran ya gitu, artinya ya kalau saya simpulkan boleh ya, artinya dibolehkan ya. Tapi kita saksikan banyak kalangan istri perempuan artinya yang menolak poligami itu, bahkan rela
ngajak bercerai, rela pisah kalau suaminya mau kawin lagi. Nah, hukumnya istri yang menolak poligami ini secara syar'i seperti apa, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensitifnya ini sebetulnya. Iya. Banyak pula ibu-ibu yang datang malam ini, pagi ini. Caknya tahu nih judulnya bakal ini. Begini. Ini pandangan yang kami ikuti dari Al-Azhar ya. Jadi pada prinsipnya lelaki itu menikahi satu wanita. Pada prinsipnya Pak. Memilih menambah dua karena ada alasan. Jadi bukan pada hukum dasarnya nikah itu banyak. Justru nikah itu pada prinsipnya satu. Dua, tiga itu berarti karena ada alasan. Kalau tidak ada alasan maka tidak diperkenankan. Contoh, Rasulullah sendiri baru menikah 2 kali itu ketika istri pertamanya meninggal. Bapak tahu kapan Rasulullah meninggal? Istrinya meninggal kurang lebih di tahun ke-8 Hijriah, 8 kenabian. Nikah umur 25. Jadi Nabi umur berapa Pak? 40. Berarti sudah berapa tahun sama Khadijah? 15 tahun. Setelah jadi Nabi 8 tahun jadi Nabi baru meninggal Khadijah. Jadi Nabi umur berapa ketika Khadijah meninggal? 48. Dari 25 sampai ke 48 berapa tahun Pak? 20? 23 ya? Betul ya? Iya 23. Lagi ngitungin quick count jadi bingung, agak keganggu pikirannya. Jadi 23 tahun sendiri Rasulullah tidak poligami. Begitu meninggal barulah beliau menikah. Jadi kalau ada yang menfitnah Nabi itu nafsu, syahwat dan itu karena nggak ngerti. Kalau beliau karena nafsu dan syahwat sudah barang tentu dari muda nikah banyak itu. Ini sudah tua, udah umur 40 baru nikah lagi umur 50-an. Justru di saat umurnya sudah tidak sesegar dulu. Nah, artinya motivasi Nabi nikah itu memang karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Jadi memang nikah itu pada dasarnya satu. Kalau ada alasan bisa menjadi dua. Apa alasannya Ustadz? Kami sebutkan. Ya. Yang kedua di dalam Al-Quran disebutkan di surat An-Nisa ya, ayat pertama. Ya ayuhan nas. Ya. Ittaqu rabbakum ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nabi Adam itu nikah satu juga. Min nafsin wahidah, dari istri yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa dan seterusnya. Jadi prinsipnya satu, Pak. Tetapi jika misal istrinya sendiri yang nyuruh, Kak nikahlah. Mungkin dia tahu karakter suaminya, mohon maaf, mungkin macam-macam, maaf ya, syahwatnya kuat dan dia tidak bisa memenuhinya, daripada suaminya berzina, nikahlah sama ini misalnya. Atau yang kemarin viral, dia punya sahabat perempuan, istrinya ini punya istri teman perempuan yang suaminya meninggal dan hidupnya akhirnya agak susah, dia rela untuk dinikahi oleh suaminya. Silahkan, gak ada masalah. Atau mohon maaf, menikah dengan seorang perempuan, setelah menikah istrinya kena penyakit misalnya yang tidak bisa melayani lagi, ya silahkan, itu pun dengan persetujuan ya, dengan pastinya musyawarah. Misalnya lagi, misal menikah dengan istri yang berikutnya, kalau dia punya kemampuan secara batin, kemampuan dan syahwatnya terus menggebu-gebu dan lain sebagainya, istrinya tidak, ini seperti mohon maaf ada yang kerjanya harus pisah dari istri, Pak. Kerjanya harus di luar kota sebulan sekali, bahkan harus 6 bulan sekali dia pulang. Sedangkan dia punya syahwat yang di situ ya, diperkenankan ketimbang dia berzina. Tetapi saya punya guru, punya statement dan saya setuju. Jika ada suami sudah bahagia dengan istrinya, bahagia hidupnya,
kemudian punya anak dan segalanya ternikmati. Kemudian dia nikah lagi dan itu menyebabkan keributan sampai harusnya berpisah dan ribut anak-anaknya, justru laki-laki semacam ini dianggap kufur nikmah. Kufur dengan nikmatnya, bukan dengan alasan syariat tadi. Karena tidak mungkin syariat itu membolehkan sesuatu yang mengakibatkan hancurnya. Buat apa nikah dengan istri baru, istri yang lama minta cerai, anak-anaknya laju tidak mau. Nah ini nggak boleh, maka nggak terserah dia Ustadz. Ini kan syariat aku nggak boleh menggunakan syariat agama justru untuk mengorbankan, kecuali istrinya tadi dia ngerti agama dengan, kan istri juga manusia, tidak semuanya satu pikiran, tidak semua. Kalau dianya ngerti ya nggak apa-apa lah Kak, kalau memang Kakak mau ya silahkan, saya ikhlas insyaallah. Nah alhamdulillah kalau Bapak dapat yang itu. Ya. Tapi kalau tidak dan sampai harus ribut dan cerai, itu namanya kufrun nikmah. Sudah dikasih nikmat, bahagia, keturunan ada dan sebagainya. Ya, saya kira itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, agak ngeri-ngeri sedap karena ibu-ibunya banyak hari ini Pak. Terbuka mulu ininya. Coba ndak kate agak lebih leluasa jawabnya. Ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.